Sebelum kita mulai, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana, namun penuh kebaikan. Ambillah 1 detik saja. Letakkan tanganmu di dada, tarik napas perlahan, lalu tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Doa yang paling sering kamu bisikkan, doa yang sudah lama kamu simpan, doa yang tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun, atau doa untuk orang tua, anak, pasangan, dan orang-orang yang kamu cintai. Tidak apa-apa jika pendek, tidak apa-apa jika hanya 1 kalimat, yang penting tulus. Karena bisa jadi lewat komentar itu, ada ribuan orang yang mengaminkan namamu. Dan dari sana, Allah mengangkat satu pintu kemudahan untukmu. Silakan tulis doamu sekarang, lalu kita mulai renungan ini bersama-sama. Ada satu kenyataan yang sering membuat hati bergetar, bahwa orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam, berdiri dalam sunyi, menundukkan hati di hadapan Allah dan mengalirkan doa di waktu paling mustajab, biasanya tidak dimatikan oleh Allah dalam keadaan biasa saja. Ada kemuliaan yang menjelma di akhir hidup mereka. Ada tanda-tanda yang sering terlihat. Ada perubahan yang muncul perlahan, seakan Allah sedang mempersiapkan hambanya pulang dalam keadaan yang paling indah. Dan itulah yang akan kita renungkan dalam video ini. 4 tanda yang sering muncul pada orang yang menjaga tahajud ketika ajal yang mulia sedang mendekat. Tanda-tanda yang membuat banyak orang menangis, bukan karena takut, tetapi karena kagum. Karena betapa lembutnya Allah memperlakukan hamba yang dekat dengannya di malam hari. Sebelum kita masuk pada tanda pertama, mari kita renungkan sejenak. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah waktu ketika semua hijab dunia merenggang, ketika ego paling rapuh, ketika hati yang keras pun kembali lembut, dan ketika hamba merasa paling kecil di hadapan Allah. Di dalam sujud panjang di waktu inilah banyak keputusan takdir diturunkan. Disinilah doa-doa yang menumpuk lama akhirnya menemukan jalannya, dan disinilah batin seseorang mendapatkan cahaya yang tidak didapatkan dari waktu lain. Karena itu, ulama salaf selalu berkata bahwa orang yang menjaga tahajud tidak akan diperlakukan sama dengan orang yang hanya mengenal Allah di waktu lapang. Hidupnya berbeda, sakit hatinya berbeda, ketenangannya berbeda, dan akhir hidupnya pun berbeda. Mereka yang menjaga malam, biasanya Allah jaga pula detik-detik akhir hidupnya. Dan tanda pertama yang paling banyak terlihat adalah ketenangan yang tidak biasa. Ada orang yang di masa sakitnya gelisah, tidak bisa tidur, takut, merintih. Beberapa merasa seakan bayangan hitam mengintai, sebagian merasa tubuhnya berat, pikirannya kacau, dan hatinya gelap. Namun orang yang terbiasa tahajud sering mengalami sebaliknya. Menjelang ajal, justru tampak pada dirinya ketenangan yang aneh yang sulit dijelaskan oleh logika. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ketika berbicara, kata-katanya lembut dan tidak mengguncangkan hati. Ia tidak mengeluh, meski tubuhnya melemah. Ia bertersenyum pada keluarga, seakan ingin mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Ada ketentraman yang mengalir dari wajahnya, seperti orang yang sedang bersiap untuk perjalanan jauh yang ia tahu akan disambut dengan cinta. Para ulama menyebut ketenangan seperti ini sebagai hadiah bagi orang yang hatinya terlatih untuk tenang dalam sujud malam. Sebab di malam-malam tahajudnya, ia sudah berkali-kali meletakkan seluruh beban hidupnya di hadapan Allah. Ia sudah belajar menyerah, belajar percaya, dan belajar yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung rahmat. Ketenangan menjelang ajal adalah buah dari ketenangan yang ia jaga bertahun-tahun dalam sunyi malam. Dan tanda kedua yang sering muncul adalah hilangnya beban dari wajahnya. Banyak keluarga para ahli tahajud bercerita tentang hal yang sama, bahwa sesaat sebelum ajalnya mendekat, wajah orang tersebut tampak lebih muda, lebih teduh,
lebih ringan, seolah sekian puluh tahun beban hidup yang membungkukkan pundaknya tiba-tiba diangkat satu persatu. Di saat orang lain tampak menua karena sakit, ahli tahajud justru tampak berwibawa dan bercahaya. Pipinya yang biasanya pucat tampak lebih berisi, bibirnya yang kering terlihat lembab, tatapannya yang sebelumnya berat menjadi lebih lembut dan dalam, seakan ada cahaya lembut yang mengalir dari matanya. Seakan ada tangan malaikat yang menghapus semua kesedihan yang pernah ia simpan. Tidak sedikit yang menyaksikan perubahan ini menangis, karena mereka tahu Allah sedang memuliakan hamba ini. Allah sedang mengangkat beban hidupnya. Allah sedang menyiapkan wajahnya untuk pertemuan yang besar. Ulama menyebut cahaya seperti ini sebagai cahaya amal malam. Cahaya yang diperoleh dari sujud panjang, dari doa yang tulus, dari malam-malam ketika ia menangis sendirian tanpa ada yang tahu. Cahaya itu hanya muncul pada hati yang pernah dipeluk oleh keikhlasan. Dan yang ketiga, yang termasuk tanda paling menggetarkan adalah kehadiran rasa rindu yang tidak biasa. Ada orang yang menanti ajal dengan takut. Ada yang memutuskan hubungan dengan dunia, tetapi bukan karena siap, melainkan karena putus asa. Namun orang yang terbiasa tahajud sering mengalami hal yang berbeda. Menjelang ajalnya, ia memunculkan kalimat-kalimat yang membuat orang sekelilingnya terdiam. Ia berkata, "Inilah waktuku pulang," atau "Aku merindukan Allah," atau "Aku ingin bertemu dengan Rasul," atau "Aku ingin tidur dan bangun di tempat yang lebih damai." Rasa rindunya bukan karena putus asa, tetapi karena hatinya sudah lama mengenal Allah dalam sunyi malam. Ia sudah lama merasakan kedamaian yang tidak ditemukan di dunia. Ia sudah lama merasakan hangatnya pertolongan Allah ketika seluruh manusia menjauh. Dan kini, ketika waktu pulang mendekat, ia merasa seperti seseorang yang telah lama menanti undangan yang akhirnya tiba. Rindu seperti ini hanya hadir pada hati yang istiqomah dalam ibadah malam, karena tahajud melatih seseorang untuk selalu dekat dengan Allah, bahkan ketika hidup sedang runtuh. Dan pada detik ketika rindu mulai memuncak, biasanya tanda keempat mulai terlihat. Tetapi kita akan membahas tanda yang keempat ini pada bagian selanjutnya, agar renungan ini masuk dengan perlahan, menyentuh bagian hati yang paling dalam. Kita telah membahas 3 tanda yang sering tampak pada orang yang rajin tahajud ketika ajal yang mulia sedang mendekat. Ketenangan yang tidak biasa, wajah yang tiba-tiba menjadi ringan dan bercahaya, dan hadirnya kerinduan lembut pada Allah, seakan hatinya sedang dipanggil untuk pulang. Kini kita masuk pada tanda keempat, tanda yang paling halus, tetapi sering membuat keluarga menangis. Tanda yang membuat kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mendekat kepadanya dalam sunyi malam. Tanda keempat adalah hadirnya bantuan Allah yang sangat lembut di detik-detik terakhir hidup seseorang. Bantuan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bantuan yang tidak bisa dilihat mata, tetapi terasa oleh hati. Bantuan yang datang dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan kehadiran malaikat yang menguatkan. Para ulama menggambarkannya sebagai sakaratul maut yang diringankan. Sebuah kondisi ketika Allah memudahkan keluarnya ruh seseorang karena hidupnya dipenuhi sujud dan doa di malam hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih." Surah Fussilat, ayat 30. Ayat ini sering dipahami oleh para ulama sebagai kabar gembira
bagi orang yang menjaga hubungan dengan Allah secara konsisten. Dan salah satu bentuk hubungan yang paling konsisten adalah tahajud. Sebab tahajud adalah ibadah sunyi yang tidak dilihat manusia, dan ketulusan seseorang paling tampak ketika ia sendiri. Ulama besar Islam menafsirkan ayat ini dengan menggambarkan bahwa malaikat-malaikat itu memang turun untuk menenangkan hati orang beriman, terutama di saat ajal sedang mendekat. Bukan hanya menenangkan, tetapi juga menyampaikan rasa aman. Dan itulah yang sering tampak pada ahli tahajud. Dia tidak gelisah, dia tidak bingung, dia tidak menolak. Ruhnya terasa seperti menerima undangan yang sangat mulia. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam risalahnya tentang kematian, "Siapa yang membiasakan dirinya bermunajat pada Allah di malam hari, maka sakaratul maut baginya seperti seseorang yang dijemput oleh sahabat lama yang ia rindukan." Kalimat ini sangat dalam, karena menunjukkan bahwa kematian bagi ahli tahajud bukanlah ketakutan, tetapi pertemuan. Imam Ibn Rajab pun juga menuliskan dalam Lataif Al-Ma'arif, dahulu para ulama melihat bahwa orang yang menjaga tahajud, Allah mudahkan keluarnya ruh mereka. Mereka wafat dalam keadaan tenang, wajahnya bercahaya, dan lisannya mudah menyebut nama Allah. Inilah tanda keempat yang kita bahas, bahwa menjelang wafat, lisan ahli tahajud sering terasa mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang suci. Allah mudahkan hatinya untuk tetap ingat. Allah mudahkan mulutnya untuk menyebut namanya. Allah mudahkan dirinya dalam menghadapi detik-detik terakhir. Bagi orang lain, kematian adalah kesakitan. Namun bagi ahli tahajud, kematian terasa seperti pelepasan. Karena bertahun-tahun ia telah melatih hatinya dalam gelapnya malam untuk percaya pada Allah. Dan tidak sedikit keluarga para ahli tahajud yang menceritakan hal yang sama, bahwa ketika orang yang mereka cintai sedang menghadapi detik sakaratul maut, tiba-tiba suasana kamar menjadi tenang. Angin terasa lebih lembut, beban seakan diangkat dari ruangan itu, dan mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah malaikat hadir dengan membawa ketenangan. Ulama menyebut ini sebagai tanda bahwa Allah sedang membuka pintu rahmat-Nya bagi hamba tersebut. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah pada waktu malam dengan berdiri dan sujud, melainkan Allah menjadikannya sebagai kemuliaan untuknya pada hari ketika semua manusia dikumpulkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemuliaan itu tidak hanya terjadi di akhirat, tetapi juga di detik-detik terakhir hidup di dunia, karena Allah memuliakan orang yang memuliakan malam. Dan disinilah letak hikmahnya. Ahli tahajud biasanya mati dengan tenang, karena hidupnya telah penuh ketenangan. Ia wafat dengan cahaya, karena malam-malamnya penuh cahaya. Ia pulang dengan mudah karena sujudnya telah lama membuka jalan itu. Ia meninggalkan dunia dengan damai karena hatinya telah lama berdamai dengan Allah. Salah satu ulama besar, Imam Abdullah bin Mubarak, pernah menulis, "Siapa yang ingin akhir hidupnya indah, maka perindahlah malam-malamnya bersama Allah, karena malam adalah saat rahasia-rahasia hati terbuka." Kata-kata ini menggambarkan hubungan langsung antara tahajud dan indahnya akhir hidup seseorang. Bukan berarti ahli tahajud pasti wafat tanpa sakit atau tanpa ujian. Tetapi Allah akan memberikan kemudahan, ketenangan, dan cahaya yang berbeda karena hati mereka telah lama ditempa oleh kesendirian dan keikhlasan. Tidak ada ibadah yang lebih menyentuh hati seperti tahajud. Tidak ada ibadah yang lebih menyingkap rahasia jiwa seperti tahajud. Dan tidak ada ibadah yang lebih mempersiapkan seseorang untuk pertemuan dengan Allah seperti tahajud.
maka tidak heran jika tanda-tanda kematian bagi mereka tampak begitu lembut dan indah. 4 tanda yang kita bahas tadi bukanlah mitos, bukan cerita-cerita yang dilebihkan, bukan pula kisah yang hanya terjadi pada segelintir orang di zaman para sahabat. 4 tanda itu masih terlihat sampai hari ini pada banyak orang tua kita, pada guru-guru yang menghabiskan hidupnya dengan ibadah malam, pada para ulama yang wafat dengan senyuman, pada orang-orang biasa yang hatinya lembut dan dekat dengan Allah dalam sunyi. Dan kini kita memahami satu hal yang sangat jelas, bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah pembentuk hati, ia adalah penghalus jiwa, ia adalah penjaga akhir hidup. Dalam banyak kisah, keluarga ahli tahajud sering bercerita bahwa menjelang ajalnya, orang tersebut seakan berubah menjadi sosok yang paling mereka kenali. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya. Wajahnya tenang, hatinya lembut, pikirannya bersih, dan lisannya selalu basah dengan zikir. Perubahan ini bukan terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari malam-malam panjang yang ia habiskan bersama Allah. Malam-malam ketika dunia tertidur dan ia memilih untuk bangun. Malam-malam ketika hatinya remuk, tetapi ia tetap sujud. Malam-malam ketika hidup berat, namun ia menyerahkan semua pada satu zat yang tidak pernah meninggalkannya. Tahajud adalah perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup melaluinya. Karena ia butuh tenaga, butuh kesungguhan, butuh niat yang kuat. Dan yang paling sulit, ia butuh keikhlasan. Sebab tidak ada manusia yang menyaksikan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Yang ada hanya engkau dan Allah. Hanya engkau dan sujudmu. Hanya engkau dan doa yang naik ke langit. Dan ketika seseorang mampu menjaga malam-malam seperti ini, Allah membalasnya dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Allah menjadikannya tenang. Allah menjadikan wajahnya bercahaya. Allah menjadikan hatinya lembut. Allah menjadikan lisannya mudah untuk berzikir. Allah menjadikan saat kematiannya bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai pertemuan. Renungan ini seharusnya membuat kita menundukkan kepala. Betapa seringnya kita mencari cara agar hidup tenang, tetapi lupa bahwa ketenangan sebenarnya turun di waktu malam. Betapa seringnya kita ingin mati dalam keadaan baik, tetapi jarang mempersiapkan diri dengan ibadah yang bisa benar-benar memperindah akhir hidup. Ulama dulu sering berkata, akhir hidup seseorang biasanya mengikuti keadaan hatinya di waktu malam. Jika malamnya kosong, hatinya pun kosong. Jika malamnya penuh zikir, hatinya pun penuh cahaya. Jika malamnya penuh doa, hidupnya pun penuh pertolongan. Dan jika malamnya penuh kelalaian, ia akan kehilangan banyak bekal untuk hari ketika semua manusia dikumpulkan. Karena itu, siapa saja yang ingin akhir hidupnya indah, hendaknya ia mulai membangun malamnya. Mulai dengan 1 rakaat, 1 sujud yang lama, 1 doa yang tulus, 1 menit percakapan dengan Allah. Sebab Allah tidak melihat seberapa panjang ibadahmu, tetapi seberapa tulus hatimu.
Dan tahajud adalah ibadah yang paling mampu mengumpulkan ketulusan itu. Ada satu hal lagi yang penting direnungkan, bahwa 4 tanda ajal mulia itu bukan hanya gambaran tentang kematian, tetapi juga gambaran tentang hidup. Jika engkau ingin hidupmu tenang, maka latihlah ketenangan itu di waktu tahajud. Jika engkau ingin wajahmu bercahaya di dunia dan akhirat, maka bercahayalah di sujud malammu. Jika engkau ingin hatimu dipenuhi kerinduan pada Allah, maka bangunlah hubungan rahasia dengannya di malam hari. Jika engkau ingin kematianmu dimudahkan, maka mudahkan dirimu untuk bangun malam. Karena seseorang yang menunda untuk mendekat kepada Allah akan selalu merasa jauh. Tetapi orang yang mulai, walaupun sedikit, akan merasakan Allah lebih dekat setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan perintah keras, tetapi undangan lembut. Undangan untuk merasakan kedamaian yang hanya turun kepada mereka yang berani bangun ketika dunia tertidur. Dan ketika seseorang menjawab undangan ini dengan konsisten, hidupnya akan berubah perlahan. Hatinya menjadi lebih damai. Pikirannya lebih jernih. Masalahnya lebih ringan. Ujian hidup terasa lebih mudah dilewati. Dan yang paling penting, ia dipersiapkan untuk pulang dengan cara yang paling indah. Pada akhirnya, kita akan selalu sampai pada satu titik dalam hidup. Titik di mana dunia tidak lagi bisa kita genggam. Titik di mana waktu tidak bisa kita tambah. Titik di mana seluruh kesibukan, ambisi, kecemasan dan luka yang kita bawa sekian tahun perlahan terlepas satu persatu. Di titik itu, hanya satu hal yang benar-benar berarti. Siapa yang menemani kita di malam-malam terdalam kita? Apa yang kita bisikan di sepertiga malam, ketika banyak hati terlelap? Dan bagaimana hubungan kita dengan Allah saat dunia tidak lagi memandang? 4 tanda ajal mulia yang kita bahas bukan sekedar gambaran tentang kematian, bukan hanya kisah indah tentang orang lain, tetapi juga pesan lembut bagi siapapun yang mendengar, bahwa hidup ini terlalu singkat jika kita lewatkan tanpa hubungan yang tulus dengan Allah. Ketenangan menjelang ajal bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari ketenangan yang dibangun diam-diam dalam sujud malam. Cahaya yang terpancar dari wajah bukan muncul secara instan. Ia lahir dari air mata yang jatuh di atas sajadah. Rindu pada Allah bukan hanya muncul saat napas terakhir. Ia tumbuh dari hati yang terbiasa menyebut namanya dalam kesunyian. Dan sakaratul maut yang dimudahkan bukan hadiah acak. Ia adalah balasan dari malam-malam yang pernah dihadapkan hanya untuk Allah. Mungkin hari ini hidupmu terasa berat. Mungkin beberapa luka belum sembuh. Mungkin perjalanan hidup membuatmu letih. Dan mungkin engkau merasa terlalu jauh untuk kembali. Tetapi ketahuilah satu hal. Allah tidak mencari hamba yang sempurna. Allah mencari hamba yang mau kembali. Tidak peduli berapa lama engkau meninggalkan tahajud. Tidak peduli seberapa banyak malam yang telah berlalu tanpa doa. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang engkau sesali. Yang penting adalah satu hal.
Engkau kembali mengetuk pintunya. Engkau kembali menunduk di hadapannya. Engkau kembali meneteskan air mata dalam sujudmu. Dan engkau kembali percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Jika hamba mendekat sejengkal kepadaku, aku mendekat sedepa kepadanya. Jika ia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya." Ayat dan hadis seperti ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menguatkan, untuk mengatakan bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari masalahmu, lebih dekat dari kesedihanmu, lebih dekat dari kecemasan yang membayangi hatimu. Dan mungkin itulah alasan mengapa tahajud menjadi ibadah yang sangat istimewa. Karena di waktu itu, kita tidak membawa apa-apa kecuali hati yang kosong. Tidak ada yang tersisa kecuali kita dan Allah. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada peran yang harus dimainkan. Di malam itulah kita menjadi diri sendiri. Dan di malam itulah Allah memeluk hambanya dengan rahmat yang tidak dirasakan oleh orang yang hanya mengenalnya di waktu siang. Maka, jika hari ini engkau merasa jauh, mulailah dengan 1 rakaat. Jika engkau lelah, cukup 1 sujud yang panjang. Jika engkau takut, cukup 1 doa sederhana. Jika engkau belum sanggup, cukup bangun sebentar untuk beristighfar. Tidak ada langkah kecil yang sia-sia jika ditujukan kepada Allah. Setiap langkahmu dicatat, setiap sujudmu disaksikan, setiap air matamu diangkat ke langit, dan setiap doa yang engkau bisikkan di malam hari akan kembali kepadamu sebagai ketenangan, sebagai cahaya, dan sebagai rahmat yang mendekat di sepanjang hidupmu. Dan suatu hari nanti, ketika tiba waktumu untuk pulang, semoga engkau menjadi salah satu dari mereka yang dimuliakan dengan 4 tanda itu. Semoga wajahmu ringan dan bercahaya. Semoga hatimu tenang. Semoga lisanmu mudah menyebut nama Allah. Dan semoga sakaratul mautmu dimudahkan oleh malaikat yang menyambutmu dengan kalimat, "Jangan takut dan jangan bersedih." Semoga Allah menutup hidupmu dalam keadaan terbaik. Semoga Allah mengangkat segala bebanmu sebelum harimu tiba. Dan semoga Allah menerima setiap sujud yang pernah engkau lakukan di malam-malam yang sunyi. Jika video ini menyentuh hatimu, sebarkan kepada saudaramu. Bisa jadi dari tanganmu lah seseorang kembali kepada Allah, dan pahala itu akan terus mengalir sebagai amal jariah untukmu. Jangan lewatkan malam ini. Bangunlah meski hanya sebentar, karena tahajud tidak hanya memperindah hidupmu di dunia, tetapi juga memuliakan akhir hidupmu.